Persaudaraan Setia Hati Ternate PSHT, merupakan salah satu organisasi pencaksilat. Organisasi ini turut bergabung dan mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. PSHT telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan, terdapat beberapa cabang PSHT di luar negeri seperti Malaysia, Belanda, Timor Leste, Hong Kong, Rusia, Jepang, hingga Prancis. Pada tahun 2022, PSHT memasuki usia 1 abad. Perayaan 1 abad PSHT dimulai dengan acara pengambilan tanah dan air dari 300 lebih cabang PSHT yang tersebar di seluruh Indonesia. Tanah dan air yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai fondasi monumen 1 abad PSHT. Puncak perayaan 1 abad PSHT digelar pada September tahun 2022 di Padepokan Pusat Madiun. Sejarah berdirinya PSHT mengutip dari situs resmi PSHT, sejarah berdirinya PSHT tak dapat dilepaskan dari kiprah Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo. Saat lahir pada tahun 1876, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo memiliki nama Muhammad Masdan. Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo merupakan putra sulung dari Ki Ngabe Suromiharjo, seorang mantri cacar di Ngimbang, Jombang. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo sempat menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Di sana, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo mulai belajar pencaksilat. Sejak tahun 1892, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo mulai sering berpindah-pindah tempat untuk mendalami berbagai aliran pencaksilat. Mulai dari Jakarta, Bandung, Bengkulu, Lampung, Padang, sampai Banda Aceh. Pada tahun 1902, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo kembali ke Surabaya dan bekerja sebagai anggota polisi di daerah Tambak Gringsing. Lalu di tahun 1903, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo mendirikan perkumpulan pencaksilat sedulur tunggal Kecer dengan permainan pencaksilat yang disebut Joyo Gendelo. Di tahun 1916, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo pindah bekerja sebagai pegawai di Jawatan Kereta Api Madiun. Lalu pada 1917, Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo mendirikan perguruan pencaksilat bernama Persaudaraan Setia Hati di Desa Winongo, Madiun. Tujuan berdirinya Persaudaraan Setia Hati adalah untuk mengikat rasa persaudaraan antar anggota dan membentuk rasa nasionalisme yang kuat. Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo memiliki seorang murid bernama Ki Hajar Harjo Utomo. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Ki Hajar Harjo Utomo kerap berpindah-pindah tempat kerja. Sekitar tahun 1916, Ki Hajar Harjo Utomo bekerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Tahun 1917, Ki Hajar Harjo Utomo bekerja sebagai pegawai di stasiun kereta api Madiun. Pada tahun ini, Ki Hajar Harjo Utomo belajar pencaksilat kepada Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo. Namun, terjadi pertentangan antara Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo dan Ki Hajar Harjo Utomo. Bagi Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo, Persaudaraan Setia Hati menerima semua orang yang ingin belajar pencaksilat tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Sehingga orang Belanda juga bisa belajar pencaksilat di sana. Sementara Ki Hajar Harjo Utomo berpandangan bahwa orang Belanda yang belajar pencaksilat di Persaudaraan Setia Hati dapat menjadi musuh dalam selimut selama upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena perbedaan pendapat ini, Ki Hajar Harjo Utomo akhirnya memilih untuk keluar dari Persaudaraan Setia Hati. Ki Hajar Harjo Utomo pun mendirikan perkumpulan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Muda PSHM di Desa Pilangbango, Madiun. Nama PSHM kemudian diganti menjadi Pencak Sport Club untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Mengingat Ki Hajar Harjo Utomo saat itu dicap sebagai komunis oleh Ki Ageng Ngabe Surodiwirjo dan Belanda. Namun, Pencak Sport Club juga tidak bertahan lama. Pencak Sport Club dibubarkan oleh Belanda karena dianggap membahayakan dan dikhawatirkan akan melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Pada tahun 1922, Ki Hajar Harjo Utomo bergabung ke Sarekat Islam, SI, dan mulai mendirikan kembali Pencak Sport Club. Agar tidak dicurigai oleh Belanda, nama Pencak Sport Club diganti menjadi Setia Hati Pemuda Sport Club, SHPSC. Tahun 1922, akhirnya dijadikan sebagai tolak ukur awal berdirinya PSHT oleh Ki Hajar Harjo Utomo. Dari tahun ke tahun, murid Ki Hajar Harjo Utomo semakin banyak. Hingga pada tahun 1925, Ki Hajar Harjo Utomo mengadakan pemberontakan terhadap Belanda. Akibatnya, Ki Hajar Harjo Utomo dipenjarakan di Madiun, lalu pindah ke penjara Cipinang hingga penjara Padang Panjang Sumatera.
Usai bebas dari penjara pada tahun 1931, Ki Hajar Harjo Utomo kembali aktif mengajar ilmu pencaksilat. Pada tahun 1942, nama Setia Hati Pemuda Sport Club diganti menjadi Setia Hati Terate (SHT), sesuai dengan usulan dari murid Ki Hajar Harjo Utomo yang bernama Suratno Surengpati. Pada 1948, Sutomo Mangkujojo dan Darsono mengadakan kongres pertama Setia Hati Terate. Dalam kongres tersebut, Setia Hati Terate yang bersifat perguruan ditetapkan menjadi organisasi persaudaraan Setia Hati Terate dengan diketuai oleh Sutomo Mangkujojo dan Darsono sebagai wakil ketua. PSHT semula bernama Setia Hati Pemuda Sport Club (SHPSC) yang berbentuk organisasi. Nama ini kemudian menjadi Persaudaraan Setia Hati, Pemuda Sport Club, dan akhirnya diubah menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate dalam kongres pertama di Madiun. Silsilah pimpinan PSHT seiring berjalannya waktu, PSHT sudah beberapa kali mengalami perubahan kepemimpinan. Berikut silsilah kepemimpinan PSHT, Sutomo Mangkujojo, tahun 1948 sampai tahun 1956. Irsad Hadiwidakdo, tahun 1956 sampai tahun 1958. Santoso, tahun 1958 sampai tahun 1966. RM Sutomo Mangkujojo, tahun 1966 sampai tahun 1974. RM Imam Kus Supangat, tahun 1974 sampai tahun 1977. Badini, tahun 1977 sampai tahun 1981. Tarmaji Budi Harsono, tahun 1981 sampai tahun 2014. Richard Simorangkir, 2014. Arif Suryono, tahun 2014 sampai tahun 2016. Muhammad Taufik, tahun 2016 sampai tahun 2021. Murjoko HW, 2021 sekarang. Falsafah PSHT. Selain belajar pencaksilat, anggota PSHT juga dibekali dengan falsafah PSHT. Yakni manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dibunuh, namun manusia tidak dapat dikalahkan selama ia setia pada hatinya sendiri. Tiada kekuatan yang bisa mengalahkan manusia kecuali kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Falsafah tersebut sudah menjadi keyakinan kuat bagi semua anggota PSHT. Sebagai salah satu organisasi pencaksilat, PSHT bertujuan untuk membantu para anggota dalam mengembangkan karakter jujur, menjaga keseimbangan fisik, mental, kecerdasan, sosial, emosi dan spiritual. Pendidikan ajaran PSHT. Ada dua pendidikan ajaran PSHT, yaitu pendidikan pencaksilat dan kerohanian, budi luhur. Pendidikan pencaksilat mengajarkan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebenaran. Materi yang diajarkan meliputi pencaksilat ajaran, senam massal, senam dasar, jurus, jurus belati, kripen, serta senam dan jurus toya, pencaksilat prestasi, dan pencaksilat bela diri praktis. Sementara kerohanian, budi luhur mengajarkan tentang setia hati dan budi luhur tahu benar dan salah serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dan info terbaru serta terupdate, silakan tekan klik tanda subscribe dan like. Apabila dirasa bermanfaat silakan bagikan kepada orang lain.